came here to get. Hold it. Hey, apa kabarnya Kanda Dinda? Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga hari ini menyenangkan, oke? Bukan main. Di kesempatan saya kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Outfit. Kemarin saya membahas alur cerita dari season kedua. Sekarang kita coba move dulu ke genre yang lain. Setelah video ini terupload, next part ketiga dari season akan saya upload juga, oke? Film Outfit memiliki alur cerita yang slow. Film yang disajikan juga tidak terlalu terburu-buru untuk sampai ke ending. Cocoklah untuk bersantai. Film ini juga berlatar di satu tempat. Namun, film ini juga terdapat keseruan tersendiri. Film ini cocok dijadikan alur cerita pembawa tidur. Dari film ini juga, kita bisa sedikit mengetahui cara pembuatan jas dan langkah-langkahnya. Lumayanlah tambah pengetahuan. Sedikit sinopsis, film Outfit ini menceritakan tentang seorang pria tua yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk membuat setelan jas. Namun di tengah pekerjaannya, ia mendapatkan sedikit konflik dengan sebuah gangster. Apakah pria tua ini mampu mengatasinya? Apakah dia selamat ataukah dia terbunuh? Daripada berlama-lama Ki, mari saya ceritakan Ki alur cerita dari film Outfit. Cus! She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Film ini bermula di suatu tempat yang bernama Chicago tahun 1956. Mari saya perkenalkan pemeran utamanya, kakek tua. Ia bernama Leonardo, kita panggil saja Leo. Leo mempunyai sebuah toko yang bernama Elberling Bespoke. Toko itu membuat setelan jas. Jas yang ia buat juga merupakan jas modern di tahun itu. Di sini, Leo memberitahu kita sedikit tata cara membuat setelan jas. Setelan jas terdiri dari dua bagian, jaket dan celana panjang. Tapi, dua bagian bisa nampak padu karena terdiri dari 4 kain yang berbeda. Yang pertama adalah katun, sutra, mohair, dan wool. Namun bukan hanya itu, karena keempat kain yang berbeda itu dipotong dan dibagi menjadi 38 bagian yang terpisah. Semua itu harus melalui proses mengukur, membentuk, dan menggabungkan potongan. Semua hal itu membutuhkan tak kurang dari 228 langkah. Sebelum memulai cara pembuatannya, ia terlebih dahulu membersihkan sisa-sisa kain dan menyiapkan peralatannya. 228 steps. Those 4 fabrics are cut into 38 separate. Leo kembali bercerita bahwa langkah pertama adalah pengukuran. Mengukur setiap inci demi inci untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Leo juga mengatakan kita tidak bisa membuat sesuatu yang bagus sampai kita mengerti dan paham untuk siapa kita membuat dan melakukannya. Leo juga tidak sendiri. Ia juga mempunyai seorang asisten yang cantik. Salona. Wanita itu bernama Mabel. Leo kembali bercerita, jika kita ingin membuat setelan jas, tidak hanya tentang ukuran, namun ia juga harus mengetahui karakter dan fisik dari pelanggannya. Apakah orang itu pemalu? Apakah orang itu sedikit bungkuk? Apakah orang itu penuh percaya diri? Dan apakah orang itu berdiri tegak seperti bendera? Apakah pria itu mempunyai pesona yang tinggi? Apakah pria itu suka warna abu-abu dan coklat? Ataukah orang itu sering berbaur dengan kerumunan dan terburu-buru? Pokoknya semuanya dibutuhkan dan tidak asal buat. Jika Leo sudah mengerti tentang kemauan pelanggannya, dan Leo sudah mengerti bagaimana modelan pelanggan tersebut, maka Leo sudah siap untuk membuatkannya. Mungkin itu yang menjadi alasan kalau banyak orang yang datang ke tempat Leo karena memang kualitasnya terjamin. Di sini kita bisa melihat banyak orang yang datang untuk mengukur baju dan lain-lain. Di tempat kerja Leo juga terdapat kotak surat di mana orang bisa menitip surat di sana. Lama kemudian datanglah seorang pemuda yang bernama Richie Boyle, anak dari Roy Boyle, bos mafia besar di daerah tersebut.
Sedikit penjelasan kalau toko yang dimiliki oleh Leo ini berada dalam perlindungan keluarga Boyle. Nanti ada penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Richie datang ke sana untuk mengambil surat yang ada di kotak tersebut. Richie lalu memanggil Leo. Richie memanggil Leo dengan panggilan English karena Leo berasal dari Inggris. Ia bertanya apakah jas itu dibuat untuk ayahnya. Leo berkata tidak, itu milik pelanggannya. Sedikit fakta juga bahwa Richie ini orang keras kepala dan sangat kasar. Teman Richie yang bernama Francis memberitahu Richie bahwa ada sebuah surat yang berasal dari Outfit. Outfit ini merupakan suatu organisasi yang terpandang. Richie yang melihat itu sedikit ketakutan dan menyuruh Leo untuk keluar dari ruangannya. Will you excuse me, gentlemen? Di saat Leo keluar, ia bertanya kepada sekretarisnya yang bernama Mabel. Ia bertanya tentang sebuah kotak yang ada di depannya karena Leo tahu itu adalah sebuah souvenir dan Leo mulai menebak kalau souvenir itu adalah menara miring Pisa dan menara Eiffel. Namun semuanya salah. Mabel datang dan memperlihatkan kalau souvenir itu adalah menara jam London. Mabel sedikit curhat ke Leo kalau Leo itu sudah mengelilingi dunia. Bahkan ia bisa membuka sebuah toko di daerah lain dengan keahliannya. Namun Leo mengatakan, ya suka-suka aku toh. Selama Leo punya gunting, ia bisa melakukan semuanya. Mabel kembali berkata bahwa ia tidak akan selamanya di sini. Nanti ia akan pergi ke London, Madrid, dan juga Maroko. Namun itu agak mustahil. Maka dari itu Mabel meminta kepada Leo agar dinaikkan gajinya. Richie dan Paris pun pulang. Leo kembali bekerja dengan melipat kain. Leo melipatnya dengan sangat teliti, sedangkan Mabel, ya lihat sendiri Miki. Di sini Mabel terkagum melihat Leo yang sangat teliti. Mabel juga memberitahu bahwa Leo juga sudah mulai dekat dengan Richie. Sedangkan Richie itu adalah anak dari gangster yang berbahaya. Namun Leo menepis dengan berkata dia memperlakukan semua pelanggannya dengan baik. Jika tidak begitu, maka ia tidak mendapatkan pelanggan. Leo juga menyindir Mabel dengan berkata jika ia ingin naik gaji, belajarlah melipat kain. Mabel pun pulang, namun beda dengan Leo. Ia masih tetap di sana karena banyak pesanan yang belum ia selesaikan. Leo yang sudah capek pun ketiduran. Namun pada tengah malam, Mabel kembali datang karena Mabel lupa mengambil kunci. Di sini ternyata diam-diam Mabel berpacaran dengan Richie. Di sini Richie mengadukan kekesalannya terhadap Francis karena Francis mengira ada seseorang pengadu. Seseorang telah mengadu ke La Fontaines, saingan bisnis dan musuh buyutan gangster keluarga Boyle. Francis mengetahui ada pengadu karena ia membaca dari surat pemberian Outfit. Di sini Richie sangat kesal dengan Francis, bahkan ayahnya sendiri sangat suka kinerja Francis. Dan bahkan ayahnya sendiri mendengarkan semua perkataan Francis. Itu terjadi karena pernah Francis menyelamatkan ayah Richie. Francis tertembak dengan 6 peluru yang bersarang di perutnya. Jika bukan Francis, ayah Richie mati. Di sini Richie mencurigai bahwa Francis hanya mengelabui ayahnya. Leo yang sedari tadi menguping menjatuhkan sesuatu dari tangannya dan hal itu membuat ia ketahuan. Untung saja Leo berpura-pura untuk tidur. Mabel yang sudah mengambil kuncinya lalu pulang bersama Richie. Keesokannya Richie kembali ke toko Leo untuk memeriksa kotak surat dan lagi-lagi ia mendapatkan sebuah surat dari Outfit. Di dalam surat itu terdapat sebuah tulisan yang berkata, "Kau punya seorang pengadu." Dan terdapat sebuah kaset dan semacam alat perekam seperti itulah. Rekaman itu adalah bukti dan jika rekaman itu diputar, keluarga Boyle mengetahui siapa pengkhianat yang ada di keluarganya. Richie yang sudah mengambil rekaman itu langsung keluar dari toko Leo dan pergi ke suatu tempat. Pada malam harinya, Richie dan Francis kembali ke toko Leo. Mereka bermaksud untuk bersembunyi di sana. What's going on? Is anybody else here? Please sit. Richie tertembak di bagian perutnya karena terlibat bentrok dengan gangster La Fontaine. Richie dibawa masuk ke ruang belakang. Di sini Richie merasa kesakitan. Francis memberitahu Leo bahwa dia membawa sebuah barang yang diincar oleh semua orang.
mulai dari polisi, La Fontaine memburu barang itu. Setelah kejadian baku tembak itu, di seluruh jalanan dipenuhi ratusan polisi, yang artinya barang yang dibawa oleh Francis tersebut tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kemudian Leo memberi saran agar Richie dibawa ke rumah sakit. Namun hal itu pastilah mustahil karena polisi sedang mencari mereka. Di sini juga Leo sedikit bercerita kalau dulu dia pernah berperang dan punya keahlian tentang militer. Lalu, Francis menyuruh Leo untuk menjahit luka bekas tembakan Richie. Namun Leo tidak mau karena menjahit kain dengan kulit itu jelas-jelas berbeda. Francis mengancam dengan menodongkan pistol ke Leo agar Leo bisa melakukan hal itu. Leo yang tidak punya pilihan mulai mengambil benang dan jarum. Lalu jarum itu disirami oleh alkohol. Setahu saya, alkohol itu dapat menetralisir. Dan tak lupa, Leo menyirami luka Richie dengan alkohol. Leo menyuruh Francis untuk memegang Richie dengan erat agar proses penjahitannya berjalan dengan lancar. Sedikit demi sedikit, luka yang semulanya terbuka menganga sekarang terjahit sedikit demi sedikit. Richie yang tidak tahan akhirnya pingsan, bukan main. Setelah selesai, Leo membersihkan tangannya. Setelah selesai, ia keluar dan bertemu dengan Francis. Ternyata yang ada di dalam kotak itu adalah alat perekam. Francis mengatakan kalau ia ingin keluar sebentar dan menaruh barang itu di sini agar aman. Tetapi Leo tidak mau ambil pusing. Ia meminta agar Francis membawa barang itu bersamanya. Francis mengatakan kalau dia tidak perlu takut karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga. Welcome to the family, bitch. Francis juga membeberkan benda itu. Benda itu merupakan sebuah alat penyadap perekam suara yang berasal dari FBI. Seseorang telah menyadap keluarga Boyle. Francis ingin keluar karena ia ingin mencari alat yang bisa memutar rekaman suara itu. Jika ia berhasil, maka orang yang menjadi pengadu itu akan dibunuh. Francis pun pergi dan mempercayakan alat itu ke Leo. Leo yang sedang pusing lalu mengambil sebatang rokok dan seperti biasa, Leo merokok bukan main. Ia juga membuka tas yang berisi alat penyadap itu. Tiba-tiba Richie keluar dengan luka yang ada di perutnya. Richie tak lupa berterima kasih ke Leo karena telah menyelamatkan hidupnya. Richie kemudian bertanya ke Leo, di mana Francis? Dan Leo berkata kalau Francis pergi mencari sebuah alat untuk memutar alat perekam itu dan mencari tahu siapa pengadunya. Mereka pun duduk berdua bercerita-cerita. Leo pun bercerita pada saat ia pertama kali datang ke tempat ini, ia langsung membuka sebuah toko. Dan pelanggan pertamanya adalah ayah Richie sendiri. Richie juga bertanya kepada Leo, kenapa kau datang ke sini? Apakah perang? Leo mengatakan bahkan lebih buruk, mereka menyebutnya dengan jeans biru. Richie mengatakan kalau sebenarnya Francis bukan keluarga asli dari Boyle. Richie mengatakan kalau sebenarnya Francis bukan bagian dari keluarga Boyle. Ayahnya mengangkat Francis ke dalam keluarga tersebut karena Francis itu berbeda dengan orang yang lain. Dan lagi pula, Francis pernah menyelamatkan ayah Richie. Mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa Francis bisa berada di dalam naungan keluarga Boyle. Di sini, Leo mengatakan kepada Richie, mengapa Francis mengambil bagian untuk mencari pengadunya? Dan ada keanehan, mengapa dia yang harus mencari pengadu itu jika pengadunya adalah Francis sendiri? Di sini kita tidak mengetahui apa maksud dari Leo yang sebenarnya. Jika memang benar Francis lah pengadunya, maka Francis akan segera mencari alasan agar segera membawa barang bukti itu dan membakar barang bukti itu. Richie merasa masuk akal dengan perkataan Leo dan mulai percaya kalau pengadunya ialah Francis. Dan Francis pun datang. Di sini juga Leo memberitahu Francis kalau Richie sudah mengetahui siapa pengadunya dan ia mencurigai kalau Francis lah pengadu tersebut. Leo juga memberitahu kalau Richie selalu mengotak-atik tas dari Francis. Di sini suasana mulai menegang dan akhirnya Richie dan Francis pun bertemu. Till now, you pull one over on me. Me? Richie. Richie merasa aneh dengan Francis karena bagaimana bisa semua peluru itu yang ditembakkan ke La Fontaine, tak satupun peluru itu mengenai Francis. Francis pun bilang kalau itu terjadi karena Francis punya keahlian untuk itu. Richie bertanya ke Francis, kau dari mana Francis? Francis pun menjawab kalau dia dari ke toko audio untuk mengecek apakah rekaman itu bisa diputar. Dan beruntungnya rekaman itu bisa diputar.
Francis kembali pulang untuk mengambil rekaman tersebut dan kembali dibawa ke toko. Francis ingin mengambil rekaman itu dengan cepat supaya ia bisa mengetahui siapa pengadu itu. Namun Richie bilang tidak usah terburu-buru. Apa yang kau takutkan, Francis? Tunggu saja ayahku. Namun di sini Francis ingin pergi dengan cepat agar segera bisa mengetahui pengadu itu. Richie berkata, apakah kau takut jika ayahku mengetahui kalau engkaulah pengadunya, Francis? Mereka pun berdua berebut alat perekam itu. Tasnya terlempar dan alat perekam itu tidak ada. Francis berkata, di mana alat perekamnya, Richie? Richie pun berkata, bukannya kau yang mengambilnya, Francis? What was your plan? Did you hide it to try and trick me into getting... Pertengkaran itu tidak terhindarkan. Dan ya, Richie tertembak di lehernya. Ais, ngeri Nakanda. Di sini, Richie masih terkapar di lantai. Francis pun lalu bertanya ke Leo, di mana Richie menaruh rekamannya? Leo berkata bahwa ia tidak tahu. Leo yang sedari tadi melihat itu hanya bisa terdiam. Francis pun menggeledah semua tempat untuk mencari alat perekam itu. Namun Francis tidak mendapatkannya. Leo pun berkata, bagaimana dengan mayat Richie? Apakah kau akan mengatakan semua ini pada ayahnya? Tiba-tiba mobil ayah Richie datang. Di sini Francis menjadi panik dan menyuruh Leo untuk mengangkat mayat itu ke sebuah peti. Francis berkata, kau jamu si bos dan ajak dia berbicara, ulur waktu, dan saya akan bersihkan sisa darah yang ada di lantai. Leo pun keluar dan mengajak bicara ayah Richie untuk mengulur waktu. Terpanggil saja ayah Richie ini sebagai Boyle. Boyle bertanya, di mana Richie? Apakah dia di dalam? Leo hanya mengangguk saja. Untung saja di sini Francis tepat waktu membersihkan darah itu. Boss, you alright? Boyle kemudian bertanya, di mana Richie? Di sini Francis berbohong dan membuat alibi kalau Richie pergi menemui Boyle, dan Richie ingin pergi sendiri menemui Boyle dengan membawa alat rekam itu. Boyle kemudian memarahi Francis karena ia membiarkan Richie pergi sendirian, dan di luar sana banyak polisi. Richie juga pergi dengan luka yang ada di perutnya. Francis pun berkata, bos, kau pun sendiri tahu Richie keras kepala. Ia hanya ingin melakukan sesuai kemauannya sendiri. Boyle kemudian menyuruh Francis untuk pergi mencari si Richie. Akhirnya Francis pun pergi mencari si Richie seorang diri. Leo dan Francis masih was-was karena peti yang berisi Richie tepat berada di depan Boyle. Leo kembali melanjutkan pekerjaannya di ruang belakang. Dan Boyle juga pergi bertemu Leo untuk bercerita-cerita tentang masa lalunya. Mereka berdua kemudian bercerita. Setelah lama bercerita, Boyle kemudian menyuruh Leo untuk berkata jujur, karena Boyle melihat mantel Richie yang tergantung di sana. Boyle kemudian memanggil anak buahnya yang bernama Monk. Boyle berkata, katakan yang sebenarnya Leo, saya kasih waktu 5 detik. Leo yang ketakutan akhirnya berkata jujur. Leo berkata, dia buat saya untuk berjanji agar tak memberitahu. Boyle berkata, siapa yang membuat janji itu? Jika saya memberitahu, dia akan membunuh saya. Boyle pun menjawab, siapa yang membuat janji itu? Leo kembali menjawab, jika saya memberitahu, dia akan membunuh saya. Leo berkata, Francis menembak seseorang. What really happened to Richie? If I told you. Who? Sebelum Leo membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Richie, tiba-tiba Mabel datang. Ia tak sendiri. Ternyata Francis lah yang membawanya ke sana. Boyle kemudian berkata, Francis, kata Leo, dia menceritakan apa yang terjadi dengan Richie, bahwa kau telah menembak seseorang. Francis berkata, benarkah itu Leo? Francis berkata dengan nada yang mengancam. Boyle pun berkata, bicara saja Leo, jangan lihat Francis, lihat saya, jangan takut dia, saya akan melindungimu. Leo kemudian berbohong karena di sini Francis mengancam untuk menembak Mabel. Leo pun berkata bahwa Francis menembak 4 buah anak LaFontaine malam ini, dan Richie tidak menembak satupun dari mereka. Richie malu karena tak membunuh satupun dari mereka. Dan akhirnya Richie memutuskan untuk kembali pergi dan membunuh anak buah LaFontaine. Mabel pun berkata, jadi sekarang Richie di mana? Boyle menyela dengan berkata, kau resepsionis kan Mabel? Mabel mengiyakan hal itu.
Francis berkata, jadi apa hubungannya Richie dengan wanita ini? Francis pun menjawab kalau Mabel pacar dari Richie. Francis pun kembali berbicara. Sebelum Richie pergi, ia singgah ke rumah wanita ini dan saya melihat ada noda darah di karpetnya. Mabel berkata, itu tidak benar. Di sini kita melihat Francis yang sangat ahli dalam berbohong. Boyle lalu menyuruh Mong untuk mengambil mantel Richie. Boyle berkata, cuma satu kemungkinan Richie tidak memakai mantelnya di cuaca yang sangat dingin ini. Karena mungkin Richie berniat berhenti di suatu tempat yang dekat, karena di sini Mabel tinggal di daerah itu. Dan Mong berkata, mungkin Richie pergi ke rumah Mabel. Boyle kemudian berkata, kapan terakhir kali kau bertemu anakku? Mabel berkata, di sini, hari ini. Francis pun menyelah dan berkata bahwa beberapa bajingan menjadi pengadu dan bagaimana jika pengadunya itu adalah perempuan. Itu bisa terjadi karena Richie dan Mabel sangat dekat. Richie mungkin bercerita tentang semuanya dan mungkin benar bahwa Mabel lah yang menjadi pengadunya. Maybe he was just going down the street. There's a blood stain on the carpet. What? She could have overheard information from Richie. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita jadikan video ini menjadi 2 bagian. Silakan klik video yang ada di layar. Oke? Mari kita bertemu di part keduanya.